Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan taubat kita? Ini tentu susunan saya pribadi teman-teman ya. Kalau memang teman-teman dapatkan dari para ulama, dari para da'i yang lain, Masya Allah, tentu saja itu mulia, baik. Ini upaya saya saja. Yang pertama teman-teman sekalian, yakinlah terhadap janji-janji dan ancaman Allah. Tanamkan dalam jiwa kita itu. Janji Allah pasti benar. Apa tadi yang sudah kita sebutkan? Orang-orang berdosa dapat efek-efek buruk tadi sudah kita sebutkan. Sempitnya hidup, segala macam. Dan apa juga yang didapatkan oleh orang taubat ini pasti. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, tentang ahli maksiat ya, yang akan masuk neraka nanti. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 80. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 80 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Orang-orang yang buat maksiat sering bilang itu. Tak apa deh, saya buat dosa, toh juga nanti orang Islam masuk surga. Bersembunyi di belakang itu. Maka katakanlah kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya? Tahukah kamu bahwasanya orang yang berdosa tetap akan dihukum? Orang yang buat ibadah akan diberikan manfaat atau faidah atau kenikmatan tadi? Ataukah kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Dalam surah Al-Hajj, dari selanjutnya surah nomor 22 ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu, hai Muhammad, azab itu disegerakan. Orang-orang Quraisy juga mengatakan, hai Muhammad, kau ngaku nabi, sudah turunin aja azab buat kami. Maka katakan pada mereka, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Pasti Allah akan hukum, jangan minta, bahaya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu nanti di hari kiamat adalah seperti 1000 bulan, seperti 1000 ya, seperti hitungan 1000 tahun. Menurut perhitungan kalian. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentu bagi pelaku maksiat ya. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Pasti dihukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'dallah la yukhifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah pasti akan menghukum orang-orang yang jahat. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah juga yang tidak ada Tuhan selain Dia berfirman tentang pelaku ketaatan dalam surah Az-Zumar ya. Surah nomor 39 ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar 39 ayat 20, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka pasti akan mendapatkan tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Maksudnya nih, kalau tadi ya pelaku maksiat Allah juga tidak pungkiri janjinya, pelaku ketaatan juga Allah tidak akan pungkiri janjinya. Ini cara yang pertama teman-teman untuk istiqomah. Yang kedua, meninggalkan semua komunitas dan fasilitas dosa. Memang antum harus tutup ini. Harus berhenti teman-teman. Ada masalah di sumber manapun buat kita dosa, berhenti. Antum muhasabah. Dalam sehari ini pintu mana sih yang masih dosanya ada? Masing-masing kita muhasabah. Ada orang subhanallah misalnya dari jam 8 sampai jam 9 pagi digoda syaitan untuk nonton gosip. Lalu dia jadikan program rutin. Allah kan buatin kita program ya,
waktu sholat ada, gitu kan? Ada sunnahnya, ada wajibnya, ada sholat qabliyah, ada ba'diyahnya, gitu kan? Ada waktu mustajab doanya dan seterusnya. Ini dibuatin program. Syaitan juga supaya kita lalai dari program Allah, dibuatin program sama dia. Makanya orang kalau buat dosa dibuatin program setiap malam ke diskotik atau malam Sabtu atau malam Minggu atau mabuk atau kumpul atau zina atau apalah segala macam. Seperti itulah. Nah ini semua kita harus tinggalkan teman-teman. Kita berteman dengan ahli ibadah, kita akan jadi ahli ibadah. Kita berteman sama orang buruk, kita akan jadi buruk. Kalau teman-teman berteman dengan 10 orang penghafal Quran, anggap kita orang bodoh, nggak bisa ngaji sama sekali. Huruf hijaiyah pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kemudian kita akan belajar huruf hijaiyah. Sebulan kita bisa ngaji. Setahun kita hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita nggak merokok. Hari pertama, hari kedua kita cium asapnya. Seminggu kita sudah terbiasa. Sebulan kita sudah coba 1 batang karena mereka bilang cobalah nggak apa-apa. Setahun kemudian kita bisa jual rokok. Pengaruh besar. Berteman sama orang-orang rajin, kita jadi rajin. Berteman sama orang pemalas, kita jadi pemalas. Pasti. Saya punya pengalaman teman-teman di kampus. Saya pernah berteman, saya lihat teman-teman di kampus ini, di kelas saya, terbagi 2. Di bagian depan orang-orang rajin, orang malas di bagian belakang. Biasanya begitu. Maaf, saya nggak bilang di sini di belakang orang malas. Tapi maksudnya di kelas biasa begitu. Karena yang di belakang ini mau sengaja jauh dari dosen supaya tidur. Gitu. Saya pernah duduk di belakang teman-teman sekalian, saya lihat yang di belakang ini semua bisa tidak lulus, bisa juga lulusnya pas-pasan. Yang di depan, duduk depan dosen, dengar apa yang dia ucapkan, tulis apa yang, ini luar biasa prestasinya. Saya lihat, kalau saya berteman sama ini pasti nilai saya nggak bagus. Karena saya lihat mereka begitu. Saya pindah ke depan teman-teman, saya berteman sama orang-orang itu. Subhanallah, nilai saya seperti mereka. Mereka lulus mumtaz, saya juga mumtaz sama mereka. Gara-gara berteman sama orang-orang ini. Jadi kita harus tahu teman-teman, berteman sama orang yang prestasi, orang pintar, orang yang apalah berhasil, kita sama dengan mereka. Berteman sama orang gagal, orang buruk, pembohong, kita jadi seperti mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam masalah poin kedua ini, meninggalkan semua komunitas dan fasilitas dosa, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Yang ketiga, agar istiqomah teman-teman sekalian, menyadari kalau kematian pasti datang. Ingat, mati sesuatu misterius. Kalau datang, mau kita sehat, mau kita sakit, ya, mau laki-laki, mau perempuan, tidak ada urusannya. Semua pasti akan kena. Mau tua, mau muda, nggak ada urusan sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min 'indik qul kullun min indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh, ya. Dimanapun kita sembunyi pasti akan datang. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, orang-orang kafir ini sifatnya mereka, maka mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya, ini ayat turun pada mereka pada saat itu. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datang dari sisimu hai Muhammad. Katakanlah semua dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik atau orang kafir itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat, ya, dimanapun kalian berada, maka mati akan menjemput kalian. Dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih, badiru bil amali sab'an, hal tantaziruna illa faqran mansiya, au ginan mutghiya, au maradan mufsida, au haraman mufnida, au mautan mujhiza, au dajjal ghaibu yuntadhar, au as-sa'atu was-sa'atu adha wa amar. Bergegaslah dalam melaksanakan kebaikan, jangan tunda-tunda. Sadari kalau mati akan datang. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa, atau kekayaan yang membuat sombong, atau penyakit yang mematikan yang akhirnya membuat kalian tidak bisa berbuat amal, atau kematian yang tiba-tiba memutuskan angan-angan?
atau kematian yang memutuskan angan-angan, atau kematian yang datang tiba-tiba, atau dajjal yang seseorang yang gaib yang selalu ditunggu, atau hari kiamat sementara hari kiamat itu jauh lebih sulit. Yang terakhir teman-teman sekalian, dalam masalah bagaimana caranya istiqamah adalah tidak terpengaruh dengan penilaian orang. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan penilaian orang. Maaf, ada 5 poin ya. Jadi maksudnya poin keempat ini, kalau ada tadi saya sudah bilang di awal pembukaan kita, kalau ada yang mengatakan kamu alim ya, kamu berubah ya, kamu begini ya, iya, nggak apa-apa. Jawab, iya ini aku sekarang. Seperti judul kita. Itu yang keempat, jangan terpengaruh dengan penilaian orang. Yang kelima, senantiasa berdoa agar diistiqomahkan oleh Allah yang Maha Kaya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis Bukhari, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, maka jangan kamu lupakan selepas setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk selalu berzikir, mudahkanlah aku, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga selalu memperindah ibadah untukmu.